Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat. Dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas seputar perbandingan ekspedisi antara JNE dan JNT ketika kita melakukan proses pengiriman ikan. Dan kira-kira ekspedisi mana yang lebih cepat dalam proses pengiriman? Kalian bisa simak video ini sampai beres. Sebetulnya jika kita berbicara mengenai beberapa ekspedisi yang menyediakan layanan pengiriman hewan, khususnya di sini ikan, ada satu ekspedisi yang mungkin di sini gua gak bakal bahas. Ekspedisi tersebut yaitu Tiki. Hal tersebut dikarenakan ekspedisi Tiki jaraknya lumayan jauh dari rumah gua. Maka dari itu untuk proses pengiriman ikan via Tokped ataupun via Shopee, biasanya gua menggunakan kedua jenis ekspedisi, yaitu antara JNE atau JNT. Dan kedua jenis ekspedisi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan untuk di poin pembahasan yang pertama, mungkin di sini gua akan sedikit membahas seputar kelebihan dari ekspedisi JNT. Untuk keunggulan yang pertama menurut gua JNT, khususnya untuk pengiriman dalam Pulau Jawa, estimasi waktu bisa lebih cepat dibanding dengan JNE. Dan hal ini terjadi beberapa kali ketika gua menerima orderan dari Shopee ataupun dari Tokped. Untuk orderan yang masih di dalam pulau, biasanya gua akan merekomendasikan untuk menggunakan ekspedisi JNT. Kecepatan estimasi pengiriman barang menurut gua tidak hanya terjadi untuk pengiriman di dalam pulau saja, karena beberapa kali gua melakukan proses pengiriman ikan keluar pulau menggunakan ekspedisi JNT, itu bisa dikatakan lebih cepat dibanding dengan JNE. Tetapi sayangnya waktu itu ada salah satu kejadian di mana paket yang berisi ikan yang waktu itu bakal gua kirim ke daerah Sulawesi. Pada saat itu box yang berisi ikan ketika ingin diterbangkan melewati jalur udara tidak lolos checkpoint dengan menggunakan sinar X-ray. Selain itu, untuk di keterangannya tertera bahwasanya ikan yang gua kirim tidak memiliki surat karantina. Setelah peristiwa tersebut, paket yang tadinya sudah sampai bandara diretur kembali ke rumah. Walaupun ekspedisi JNT lebih cepat daripada JNE, ada beberapa kekurangan dari ekspedisi JNT. Yang salah satunya yaitu seputar handling paket yang kita kirim. Karena beberapa kali gua mengirim ikan menggunakan ekspedisi JNT, menemukan box styrofoam dalam keadaan hancur ketika sudah berada di tempat tujuan. Tetapi terlepas dari hal itu, alhamdulillah gua sangat bersyukur beberapa ikan yang gua kirim persentase hidupnya ya bisa dikatakan 95%. Dan menurut gua hal tersebut tidak terlalu bermasalah selama kondisi ikan yang gua kirim masih dalam keadaan hidup. Tetapi tentu saja hal ini akan menjadi peringatan untuk diri gua sendiri, khususnya dalam segi packing ya teman-teman. Karena walaupun gua menggunakan box styrofoam, bukan berarti box tersebut tidak akan hancur. Dari peristiwa ini mungkin akan menjadi referensi untuk kalian yang ingin mencoba untuk mengirim ikan ke daerah lain atau keluar pulau. Dan mungkin untuk yang selanjutnya di sini gua akan sedikit membahas mengenai kelebihan dan kekurangan JNE. Untuk poin yang pertama di sini gua bakal membahas seputar keunggulan yang dimiliki oleh ekspedisi JNE. Dan yang pertama tentu saja JNE memiliki handling paket yang bisa dikatakan bagus dan lebih berhati-hati dibanding dengan JNT. Karena beberapa kali ketika gua melakukan proses pengiriman ikan menggunakan ekspedisi JNE, kondisi paket bisa dikatakan mulus sampai tempat tujuan di customer. Selain itu, yang gua suka dari ekspedisi JNE adalah ketika gua melakukan proses pengiriman ikan keluar pulau, walaupun dalam keterangan ketika dicek di resi tertera keterangan bahwasanya proses pengiriman tertahan sementara dikarenakan kondisi box tidak lolos checkpoint menggunakan sinar X-ray. Tetapi setelah hal itu kalian tidak perlu khawatir, karena beberapa saat biasanya paket yang kalian kirim akan tetap diterbangkan. Berbeda halnya dengan ekspedisi JNT yang notabene ketika tidak lolos checkpoint akan diretur ke seller
Nah, kalau JNE dia akan tetap diterbangkan ke alamat tujuan. Dan mungkin untuk kekurangan dari ekspedisi JNE yang udah gue sebutkan, yaitu seputar waktu yang mungkin sedikit lebih lama dibanding dengan estimasi ketika gue menggunakan ekspedisi JNT. Selebihnya tidak ada masalah. Dan untuk kesimpulan dalam video kali ini, menurut gue kedua ekspedisi memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Dan tentu saja kalian harus pintar-pintar memilih ekspedisi mana yang kalian akan gunakan ketika melakukan proses pengiriman ikan. Semisal di sini gua menggunakan kedua jenis ekspedisi ini. Untuk pengiriman dalam pulau biasanya gua memprioritaskan untuk menggunakan ekspedisi JNT karena menurut gua JNT lebih cepat dibanding dengan JNE. Dan untuk pengiriman keluar pulau biasanya gua merekomendasikan menggunakan ekspedisi JNE. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk kalian yang ingin mencoba untuk mengirim ikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.